Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer sana air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Pada video kali ini, pada pertemuan ini, saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasinya adalah informasi terkait dengan pengangkatan honorer non-ASN menjadi ASN di tahun 2023 ini. Nah, Bapak Ibu, tentu pengangkatan honorer menjadi ASN itu adalah satu impian dan harapan bagi Bapak Ibu honorer. Kenapa tidak? Karena dengan naiknya status dari honorer menjadi ASN, maka jelas statusnya Bapak Ibu makin jelas dan semakin sejahtera tentunya. Oleh karena kesejahteraannya memang agak beda dari honorer menjadi ASN. Nah, Bapak Ibu, di sini ada satu informasi yaitu tentang acuan pemerintah dalam hal mengangkat honorer jadi ASN. Jadi, Bapak Ibu perlu menyimak informasi ini. Apa kira-kira yang menjadi kunci bagi honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN? Nah, simak videonya jangan ketinggalan informasi, dan jangan lupa untuk selalu like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Honorer aman. Database BKN jadi kunci pengangkatan honorer 2023 menjadi aparatur sipil negara. Alhamdulillah, sepertinya nasib honorer yang tercatat di database BKN akan aman ke depannya. Pasalnya, mereka para honorer yang tercatat di dalam database BKN akan diangkat jadi ASN P3K atau PNS di tahun 2023. Hal ini langsung disampaikan oleh Menpan RB bahwasanya para honorer yang tercatat di database BKN langsung jadi ASN P3K atau PNS 2023 tahun ini. Tentunya dengan adanya informasi tersebut membuat para honorer senang setelah penantian yang begitu panjang akhirnya sudah terjawab. Terjawabnya Bapak Ibu karena memang program pemerintah akan mengangkat honorer menjadi ASN. Para honorer yang sedang memperjuangkan nasibnya siap-siap diangkat jadi ASN, baik status kepegawaiannya sebagai P3K maupun dengan status pegawai negeri sipil. Lantas, kapan para honorer yang tercatat di database BKN akan diangkat jadi ASN? Nah, tentunya ini satu pertanyaan Bapak Ibu yang mesti kita tahu jawabannya. Kapan kira-kira pengangkatannya? Nah, tentunya jawaban singkatnya ya itu kita tahu bahwa pemerintah sekarang sedang bergelut untuk mencari solusi dalam penanganan honorer. Nah, tentunya hal ini sangat didukung oleh DPR ya karena memang ya honorer ini dihargai ya jasa pengabdiannya selama menjadi honorer di instansi pemerintah. Untuk bisa diangkat menjadi P3K atau PNS, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Bapak Ibu honorer, di mana sebelumnya BKN sudah melakukan pendataan terhadap tenaga honorer di Indonesia ini pada tahun 2022 yang lalu. Pendataan tenaga honorer ini merupakan sebuah tindak lanjut dari peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Dalam peraturan pemerintah tersebut dijelaskan bahwasanya status kepegawaian di instansi pemerintah pada 28 November 2023 adalah P3K dan PNS. Jadi perlu kita luruskan ini Bapak Ibu, artinya setelah 28 November 2023 adalah instansi pemerintah itu hanya melihat ada dua status kepegawaian, yaitu P3K dan PNS. Artinya tidak ada status kepegawaian honorer, sehingga dapat disimpulkan bahwa tenaga honorer akan dihapus pada 28 November 2023 nantinya akhir tahun ini. Menindaklanjuti hal tersebut, Rekedia Pitaloka, anggota Komisi 6 DPR RI, turut berjuang membela honorer. Jadi ini satu Bapak Ibu ya, keberpihakan DPR kepada honorer ya. Buktinya di sini bahwa ya salah satu ya
anggota DPR RI, yaitu Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi 6 DPR RI, turut membela atau turut berjuang demi nasib honorer ke depan. Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah untuk mempertimbangkan masa pengabdian mereka dalam arti honorer dalam proses rekrutmen CPNS dan P3K. Beliau mengatakan kami mendesak rekrutmen P3K yang berkeadilan dengan memperhitungkan masa kerja. Ini bukan tuntutan yang berlebihan, ujar Rieke. Ya, tentunya kalau ini bukan tuntutan yang berlebihan, berarti ini adalah suatu hal yang wajar ya. Tuntutan yang wajar karena memang honorer selama ini sudah mengabdi di negeri ini. Menurutnya, jika rekrutmen CPNS dan P3K mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, maka ada batas usia honorer untuk ikut seleksi ASN yaitu maksimal 35 tahun. Nah, tentunya yang lebih dari 35 tahun maka tidak bisa ikut ya sebagai calon ASN. Sedangkan di luar sana honorer dengan usia 35 tahun ke atas sangat banyak. Bahkan ada yang memiliki masa pengabdian puluhan tahun. Mulai dari tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh, tenaga infrastruktur, banyak yang berusia 35 tahun. Rieke mengatakan bahwa solusi untuk para honorer yang usianya 35 tahun dapat dilakukan dengan merevisi Undang-Undang ASN. Maka itulah yang sering dan sedang heboh, yaitu tentang RUU ASN yang masuk pada Prolegnas 2023 yang katanya tinggal menunggu pengesahan. Jadi bukan sesuatu yang tidak mungkin, melainkan sesuatu yang mungkin kita cari solusi tanpa merevisi Undang-Undang ASN. Saya kira bisa, ujar Rieke. Katanya ya, tanpa merevisi undang-undang, maka menurut Rieke Diah Pitaloka, ya, honorer bisa diangkat menjadi ASN. Selain mempertimbangkan masa pengabdian, Rieke pun meminta Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkumham, Mendagri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memberikan jaminan hari tua dan pensiun untuk pegawai honorer. Sebagai bentuk perjuangannya membela nasib honorer, Rieke sudah menyampaikan surat resmi kepada menteri terkait. Sebelumnya, Rieke telah menemui Menpan RB yaitu Azwar Anas untuk membahas lanjut terkait nasib honorer dan P3K ke depan. Rieke menyampaikan alasannya memperjuangkan nasib honorer yaitu didasarkan pada keluhan para honorer yang ia dengar ketika melakukan kunjungan kerja. Jadi Rieke yakin bahwasannya pemerintah beserta aparatnya akan memberikan kebijakan yang adil dan memperhatikan sikap prikemanusiaan dalam hal memperhatikan nasib honorer. Lalu apa saja syarat pendataan tenaga honorer dan P3K yang masih aktif bekerja di pemerintahan? Nah, tentunya syarat pertama yaitu para honorer ini mendapatkan honorarium setiap bulannya di dengan mekanisme pembayaran langsung dari dana APBN bagi instansi pusat dan tentunya ya sedangkan untuk ya instansi daerah menerima sistem pembayaran honorarium setiap bulan langsung dari APBD. Selanjutnya diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja dan telah bekerja paling singkat 1 tahun per 31 Desember 2021. Setiap syarat yang sudah disebutkan harus dipenuhi oleh para honorer agar diangkat menjadi ASN 2023. Nah, demikian informasinya Bapak Ibu tentang database BKN yang menjadi kunci pengangkatan honorer menjadi ASN di tahun 2023. Ingat Bapak Ibu, ya, dalam hal pengangkatan honorer ini ada juga syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh Bapak Ibu honorer sebagaimana yang telah diuraikan di sini, ya. Apabila honorer menerima ya upahnya atau honorariumnya dari APBN dan APBD, maka bisa diangkat menjadi ASN. Demikian diangkat oleh pimpinan unit kerja, kemudian mengabdi paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Itulah informasinya Bapak Ibu.
Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer banyak yang bisa memenuhi persyaratan ini. Dengan demikian, Bapak Ibu bisa diangkat menjadi ASN tahun 2023 tahun ini. Demikian informasinya, kurang lebih mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.